Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Anda semua, hari ini Ustazah akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai organisasi ASEAN. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Negara-negara ASEAN. Apa saja atau siapa saja menjadi anggota negara ASEAN, yaitu yang pertama Indonesia 8 Agustus 1967, Malaysia 8 Agustus 1967, ketiga Singapura 8 Agustus 1967, 4 Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, 8 Myanmar 23 Juli 1997, 9 Laos 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja tanggal 30 April 1999. Nah, anak-anak semua, anggota ASEAN ini dari nomor 1 sampai nomor 5 itu boleh ditukar-tukar. Contohnya Malaysia atau Singapura duluan boleh. Untuk nomor 6 sampai 10 itu tidak boleh terbalik, karena tahun mereka bergabung menjadi anggota ASEAN itu berbeda. Ada yang 84, 95, 97, dan 99. Jadi untuk mempermudah Anda semua, Ustazah akan memberikan jembatan keledai untuk yang nomor 6 sampai nomor 10, yaitu Best Friend Mobile Legends Kamboja, B-nya untuk Brunei, V-nya untuk Vietnam, M-nya Myanmar, Laos, dan yang terakhir Kamboja. Nah, kita lihat satu persatu negara-negara ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia. Lihat. Indonesia, ibu kotanya yaitu Jakarta. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya presiden. Agama mayoritas penduduknya adalah Islam. Nah, ini adalah gambar mata uangnya, yaitu rupiah. Tampakan alam yang ada di Indonesia sangat banyak. Salah satunya ada Danau Toba, Gunung Merapi, Gunung Rinjani, Danau Maninjau, Danau Singkara, Danau Dendam, banyak yang lainnya. Boleh Anda tambahkan sendiri. Yang itu julukan dari negara Indonesia, yaitu Negeri Zamrud Khatulistiwa. Kenapa dikatakan Negeri Zamrud Khatulistiwa? Karena Indonesia terletak tepat di garis Khatulistiwa, atau bisa juga Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian, atau bisa juga disebut dengan negara maritim, karena Indonesia memiliki banyak laut. Itu tentang Indonesia. Yang kedua yaitu negara Malaysia. Malaysia, ibu kotanya adalah Putrajaya. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Kepala negaranya adalah seorang sultan. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Agama mayoritasnya adalah agama Islam. Suku bangsa atau penduduk asli dari Malaysia yaitu suku Melayu, dan bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Dan ini adalah gambar uang ringgit yang merupakan mata uang dari negara Malaysia. Tampakan alam yang paling terkenal di Malaysia itu adalah Gunung Kinabalu. Dan julukan untuk negara Malaysia adalah negeri jiran atau negeri tetangga. Kita lanjut yang ketiga, yaitu
negara Singapura. Singapura, ibu kotanya adalah Singapura. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Agama mayoritas adalah Katolik. Suku bangsa aslinya yaitu atau penduduk aslinya adalah bangsa Tionghoa dan juga ada bangsa Melayu. Bahasanya adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Itu adalah bahasa resmi dari negara Singapura. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Julukan untuk negara Singapura ini adalah negeri Singa Putih. Dan ada juga yang menyebut dengan negeri 1001 larangan karena di Singapura banyak aturan-aturan yang mengikat warga negaranya. Ini simbol dari negara Singapura. Kita lanjut, itu ada negara Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Lagu kebangsaannya adalah Pleng Chat Thai. Kepala negaranya seorang raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Agama mayoritas dari penduduk Thailand adalah agama Buddha. Suku bangsa atau penduduk aslinya disebut dengan Thai dan bahasanya juga Thai. Mata uang negara Thailand itu baht. Tampakan alam yang terkenal dari negara Thailand ini adalah Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya. Nah, julukan dari negara Thailand ini adalah negeri gajah putih. Ini untuk sedikit informasi tentang negara Thailand. Kita lanjut. Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Lagu kebangsaannya yaitu Lupang Hinirang. Kepala negaranya seorang presiden. Kepala pemerintahan presiden. Agama mayoritas penduduknya adalah Kristen. Suku asli atau penduduk aslinya itu suku Moro. Dan bahasa resminya itu bahasa Tagalog. Ini adalah mata uang negara Filipina yaitu yang bernama peso. Ketampakan alam yang terkenal dari negara Filipina adalah Gunung Apo. Negara Filipina merupakan negara yang memiliki ciri-ciri geografis hampir sama dengan negara Indonesia karena sama-sama memiliki banyak pulau dan gunung-gunung berapi yang masih aktif. Dan julukan untuk negara Filipina yaitu Lumbung Pati atau The Green Revolution atau revolusi hijau. Kita lanjut lagi, yaitu negara Myanmar. Ibu kotanya itu Naypyidaw. Lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai. Kepala negaranya seorang presiden. Kepala pemerintahannya presiden. Agama mayoritas penduduknya yaitu Buddha. Sedangkan suku asli dari penduduk Myanmar bernama Burma. Bahasanya, bahasa resmi adalah bahasa Burma. Ini juga mata uang dari negara Myanmar, yaitu Kyat. Tampakan alam yang terkenal dari negara Myanmar yaitu Sungai Irrawaddy yang menjadi salah satu infrastruktur keuangan atau ekonomi dari negara Myanmar, yaitu sebagai tempat penghasil ikan terbesar di Myanmar. Julukannya yaitu tanah emas karena kenapa disebut dengan tanah emas? Karena tanah yang ada di Myanmar itu sebagian besar negaranya berwarna kuning sehingga dijuluki dengan tanah emas.
yaitu negara Laos. Ibu kotanya yaitu Vientiane. Lagu kebangsanya Peng Sat Lao. Kepala negaranya seorang presiden. Kepala pemerintahan presiden. Agama mayoritas penduduknya yaitu beragama Buddha. Mata uangnya New Kip. Bahasanya Lao. Ketampakan alam yang paling terkenal yaitu Sungai Mekong. Julukannya adalah The Landlocked Country atau tanah terkunci. Kenapa dikatakan tanah terkunci? Karena Laos terletak di tengah-tengah antara Kamboja dan Myanmar, sehingga dia tidak memiliki laut. Makanya dia terkunci dari laut, dikunci oleh negara-negara Laos, Myanmar, negara Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Selanjutnya kita lanjut, yaitu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ibu kotanya yaitu Bandar Sri Begawan. Lagu kebangsaannya adalah Allah adalah Sultan. Kepala negaranya adalah seorang sultan. Kepala pemerintahannya juga sultan. Dan agama mayoritas penduduk Brunei adalah Islam. Mata uang negara Brunei yaitu dolar Brunei. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu. Tampakan alam yang paling terkenal dari negara Brunei yaitu Gunung Pagon. Dan julukan untuk negara Brunei ini adalah petrodolar karena dia merupakan salah satu penghasil minyak terbesar. Selanjutkan, yaitu suku dari negara Brunei adalah suku Melayu. Jadi penduduk aslinya rata-rata adalah orang Melayu. Selanjutnya negara Kamboja. Ibu kota negara Kamboja yaitu Phnom Penh. Lagu kebangsaannya adalah Nokorech. Kepala negara adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Agama mayoritas penduduk Kamboja adalah Buddha. Mata uangnya adalah riel. Bahasa resmi adalah bahasa Khmer. Tampakan alam yang paling terkenal adalah Sungai Mekong. Julukan dari negara Kamboja adalah Hell on Earth atau neraka dunia. Karena pada saat itu terjadi pembantaian besar-besaran terhadap 2 juta orang penduduk Kamboja. Nah, untuk memudahkan anak ustazah akan memberikan lagi jembatan keledai, itu mata uang negara Kamboja yaitu kari. Masakan kari yaitu kari, Kamboja, rinya itu riel. Nah, untuk Sungai Mekong ini dilalui oleh 3 negara yaitu Kamboja, Thailand, dan Laos. Jadi Sungai Mekong ini panjang karena melalui 3 negara. Nah, suku asli dari Kamboja ini adalah suku Khmer. Lanjut, itu negara Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Lagu kebangsaannya Dien Quan Gia. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Agama mayoritasnya adalah Buddha. Mata uang dari negara Vietnam yaitu Dong. Bahasa resminya itu bahasa Vietnam. Tampakan alamnya adalah ada pegunungan Annam. Julukan untuk negara Vietnam yaitu Vietnam Cross. Suku
bangsa atau penduduk asli dari negara Vietnam adalah suku Champa. Terima kasih anak Ustazah. Ustazah harap antum bisa memahami dan sekaligus bisa menghafal negara-negara, baik itu kenampakan alamnya, pemerintahannya, mata uangnya, karena memang pembelajaran IPS ini dituntut antum bisa menghafal dari apa yang telah Ustazah sampaikan. Ustazah kembalikan kepada antum, boleh seperti Ustazah tadi membuat jembatan-jembatan keledai, sehingga antum bisa lebih mudah untuk memahami atau menghafal semua materi yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Nah, Ustazah doakan antum semua bisa menghafal materi-materi yang sudah Ustazah berikan dan paham, sehingga menambah keilmuan Ananda semua. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.